Selanjutnya kita akan mengganti IC chipset yang ada pada radio wireless. Kebetulan IC-nya sudah tersedia dengan IC kodenya AR7 berapa nih? 7241. IC AR merupakan IC Athereos dari produk Athereos yang khusus ini untuk digunakan pada chip radio wireless Metal 5 SHPN ini. Fungsi dari IC ini apabila pada LAN digunakan untuk Ethernet sebetulnya sering terjadi kerusakan pada IC ini. Oh no. Misalnya apabila dicolokkan terbaca 10 Mbps berarti juga IC chipset ini sudah rusak. Atau misalnya Ethernetnya tidak terdeteksi, tidak hidup padahal power on. Model tadi, model ini power on, cuman lampunya hidup terus. Mungkin bisa kelihatan lampunya. Nah, itu lampunya hidup terus, berarti tidak ada respon dari chip IC-nya, sehingga kita perlu mengganti IC yang ini. Oke, baik, kita langsung saja proses pengangkatan IC chip yang ini. Caranya yang pertama adalah dengan memasang terlebih dahulu plug pada sekeliling IC supaya nanti komponen lain tidak hangus terbakar. Nah, itu kita kasih plug sehingga plug ini akan mengademkan semua komponen yang ada di sekitarnya. Wah, kayaknya sudah habis nih, ganti yang baru. Kita ganti yang baru. Nah, ini dikasih plug terlebih dahulu sehingga komponen yang lain tidak terkena imbas panas dari blower. Oke, sudah kita pasang, kasih plug. Kemudian kita fokus kepada IC-nya. Nah, peralatan yang digunakan adalah vakum kecil. Ini nanti akan mengangkat IC. Oke, lanjut. Kebetulan blowernya saya menggunakan suhu 400, kita tambah sedikit lagi 416 derajat. Oke, kemudian kita panaskan IC-nya seperti ini. Iya, mungkin bisa kelihatan. Ini proses pengangkatan IC chipset menggunakan blower. Blower yang dipakai adalah Quick 857D. Nanti bisa saya tuliskan pada deskripsi di bawah ini. Oke, kita tunggu, kita proses pemanasan dulu di sekitar kaki-kaki IC ini. Nah, kemudian kita coba tes untuk menekan-nekan IC-nya apakah sudah longgar ada atau belum. Nah, kalau belum, kita melanjutkan untuk memanaskan kaki IC ini. Nah, kemudian karena IC ini di tengahnya juga ada
solderan atau timah, maka di tengah juga harus kita panaskan juga nih di tengah. Nah, ini kayaknya belum, masih proses. Oke, masih berlanjut beberapa menit, nampaknya mulai berasap ini. Nah, ini berasap ini seharusnya tidak boleh terjadi. Sudah bergeser. Nah, berarti sudah lepas. Langsung kita tekan, langsung diangkat. Oke, sip, sukses. Oh no! Udah lengket nih. Nah, ini IC-nya sudah lepas. Cukup mudah, dan kita akan bersihkan dulu kaki-kaki yang ada di sini. Oke, kita jatuhkan. Selanjutnya saya akan panaskan dulu soldernya. Oke, kita lihat hasilnya, bisa di zoom ke sini. Nah, ini dia hasil pekerjaan itu tadi videonya agak terlalu jauh. Nah, ini saya dekatkan lagi, mudah-mudahan bisa kelihatan hasil pekerjaan kita. Nah, sudah bersih. Nah, tidak ada komponen lain yang terkena imbas dari angin browser atau udara yang dikeluarkan oleh blower sama blower. Nah, sebetulnya harus pakai aluminium foil untuk menghalangi komponen-komponen ini dari tiupan udara dari blower. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membersihkan jalur-jalurnya ini. Oke, kita lihat dulu cara pembersihan daripada jalur. Oke, baik, geser ke sana. Kita akan bersihkan menggunakan teropong bintang. Oke, baik. Waduh. Nah, ini fungsi dari kita membersihkan bekas-bekas timah yang lama. Nanti pada saat pemasangan yang baru itu sudah rapi, tidak ada tinggi rendah kakinya, jadi sudah pas. Nah, seperti itu. Kita rapikan dulu kaki-kaki ini. Pastikan tidak ada yang menyatu kakinya akibat di blower tadi. Wah, ini ada nyangkut satu buah timah di sini. Wah, kacau. Oke, sudah berhasil diangkat. Nah, ini butuh kesabaran di tingkat dewa ini untuk melaksanakan ini nih. Tidak perlu tergesa-gesa dan terburu-buru, karena itu akan mengakibatkan kepatalan yang luar biasa. Jadi kita harus bersabar dan tawakal dalam hal ini. Iya, kita rapikan semua kaki-kaki dari ininya. Oke, nah, ini kita angkat ya. Kemudian ini di tengahnya sudah aman.
Oke, aman. Nah, selanjutnya kita persiapkan lagi IC yang dimaksud. Ini dia IC-nya. Kita buka. Ini baru dibeli nih, original. Iya. Nah, masih mengkilap. Nah, untuk IC ini supaya dia cepat lengket, kita juga haruslah memasang. Di sini ada namanya timah cair. Kita kasih timah cairnya. Lah. Waduh. Mana timahnya? Luar biasa. Ini spare part bisa didapatkan di pasaran atau di toko online juga ada. Ini timah cair. Timah cair diambil sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti IC-nya jadi apa namanya, tidak rata nanti pada saat pemasangan. Nah, ini dia. Kita ambil sedikit saja. Nah, segini aja cukup. Tak usah banyak-banyak. Nah, ini terlalu banyak juga. Sedikit aja. Oh no! Banyak kali. Ini wah, terlalu banyak, Pi. Dia tak perlu banyak ya. Sedikit aja. Waduh, mak. Oke, dah. Kita letakkan di situ. Tujuannya ini nanti pada saat di blower dia akan lengket dari IC ini ke PCB, jadi lebih cepat lengketnya. Itu tujuan kita memberikan timah cair di sini. Kemudian kita satukan dia dengan menggunakan solder biasa. Ya, ini solder cukup lumayan kelas berat nih. Oke, nah jadi dia menyatu dengan oke, sip. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kaki-kakinya juga kita supaya dia cepat menyatu dengan PCB juga dikikis dengan menggunakan solder sebetulnya, karena ada sebagian IC yang kadang susah untuk menyolder. Jadi kita harus memang hati-hati. Oke. Nah, ini proses pemasangan IC yang baru cukup rumit juga ternyata, dan butuh kesabaran tingkat dewa. Apabila tidak sabar, maka alamat. Oke. Nah, ini tujuannya supaya kaki ini kadang kaki IC ini ada yang susah lengketnya dengan
tembaga, makanya kita buat dikikis dengan menggunakan solder begini supaya cepat. Nanti larut dengan timah. Oke. Nah, semua kaki sudah aman. Oke, satu grup lagi. Oke, selesai. Demikian. Kemudian, nah, yang perlu diperhatikan pada saat memasang IC adalah seperti biasa. Pada IC pasti ada titik. Ini kode. Ada apa namanya? Biasanya dipakai tinta titik, dibuat titik situ menunjukkan bahwa sebelah sini adalah pin 1 IC. Disesuaikan dengan di mainboard. Mainboard juga ada nih, ini titiknya, ada kodenya titik. Jadi di sudut sini cuman satu-satunya ada di sudut titik, selain tidak ada. Coba lihat, tidak ada titik atau bulat begini. Jadi samakan antara bulat sini, ini sudut apanya, posisi. Jadi nah caranya begini, nah begitu posisinya. Kemudian kita atur. Nah, ini yang agak luar biasa nih. Mencocokkan kaki ini. Wah, ini saya harus pelan-pelan. Kalau saya biasanya begini nih caranya. Oke, pelan-pelan. Jadi memang harus pas pakai teropong bintang. Kalau tanpa teropong bintang ini tidak akan pas. Nah, ini juga masih lari-lari nih sebetulnya. Nggak bisa begini, ya kan? Kita geser ke sini sebentar. Oke, nah, ada ini agak susah nih masang. Napasnya harus ditahan, kalau enggak semuanya jadi kacau balau. Jadi mempaskan kaki ini harus ditahan napas, kalau enggak bergeser lagi. Wah, waduh. Nah, ini lumayan kerja berat nih di posisi yang ini. Saya belum tahu cara memasang yang pas pinnya ini dengan mainboard, tapi kalau cara saya beginilah dia. Dan ini butuh apa namanya, konsentrasi yang kuat. Nah, oke, saya istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Apakah kaki dari IC ini sudah lengket ke jalur yang sesuai atau belum, atau jalur yang sudah ada di sini? Ini kan tadi jalurnya sudah kita paskan, cuman kita harus cek dulu kaki-kakinya.